serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Aku haus darah. Kau tidak takut dengan diriku? Hah? Akan kuhisap darahmu. Hei wanita cantik, darahmu tentu segar sekali. Allah Akbar. Ya Gusti Agung, lindungilah diriku dari maut dan mara bahaya. Hanya kepadamu lah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Jauhilah diriku dari segala makhluk jahat. Ternyata Aki itu seorang siluman, dan dia sungguh sangat berbahaya. Besok aku harus pergi dari tempat ini, dan aku akan ke desa Parakan, Salak, untuk mengetahui benarkah kalau Kakang Restu Singgi akan membuat perjanjian dengan makhluk itu. Iya, sebuah tongkat sakti itu yang akan menjadi tandanya. Sejak lahir hingga dewasa saat ini, bencana demi bencana senantiasa menggerogoti hatiku. Akhirnya aku berpendapat bahwa takdir bencanalah yang harus selalu kujalani. Yang Nyai katakan itu prasangka buruk kepada Gusti Agung. Itu tidak boleh Nyai katakan. Jalan hidup manusia tidak selamanya lurus dan berliku. Segalanya serba berubah, dan waktulah yang menentukan perubahan itu. Namun, yang pasti cepat atau lambat, perubahan itu selalu datang, Nyai. Bapak, rupanya tempat yang sedang aku cari ternyata ada di sini, di hati seorang bapak yang baru aku kenal. Maafkan aku, Pak. Misteri Mini Pelet. Aku rasa kita sudah aman, karena kita sudah tahu apa yang terjadi pada angka. Jadi seluruh angka itu bersemayam di lereng Gunung Krakatau. Aku sudah tahu cukup, namun aku tidak mau mengganggunya, karena siluman itu juga tidak membuat kita. Apakah selain benda makhluk itu juga ingin merebut dua buah kitab seperti apa yang kita inginkan? Benar, tapi dia mempunyai tujuan lain yang tidak sama dengan kita. Begitulah. Bagaimana pendapatmu, Kipanu? Kalau begitu, kita harus mencegahnya. Kau benar, saudaraku. Tapi saat ini belum tepat waktunya untuk kita. Memang sudah cukup banyak dari daerah mana saja yang ingin merebut dua buah kitab pusaka keramat itu, namun tidak ada yang berhasil. Itu karena kehebatan dan kesaktian dari Surabaya dan Mini Pelet dan keampuhan dua buah kitab pusaka itu yang membuat para pendekar, para kesatria, para seniman yang sangat gagal untuk merebutnya. Misteri Mini Pelet. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Marcel N. Penuh. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-57 dengan judul Ketika Menjelang Senja. Restu Singgi tersentak kaget. Perasaannya begitu tajam kalau ia bisa mendengar kokok ayam jantan di pagi hari. Karena ruang goa itu gelap, ia jadi tidak mengetahui atau membedakan antara siang dan malam. Iya, aku yakin bahwa hari ini telah berganti. Aku harus keluar dan pergi. Dengan dibantu ilmu yang dimilikinya, Restu Singgi dengan cepat sudah berada di bawah kaki Gunung Sanggabuana. Pagi itu suasana di sekitar lereng gunung itu penuh diselimuti kabut. Dingin sekali. Ini hari pertama buatku untuk menjalankan tugas. Aku akan berjalan ke tempat keramaian. Dan aku harus kembali ketika hari menjelang senja. Baik.
Baru beberapa langkah ia berjalan, ia sudah mendapatkan seekor kuda, dan kemudian ia membawa kuda itu. Tapi apakah aku harus berjalan kaki? Tidak. Aku rasa aku tidak melanggar peraturan hanya karena menunggang seekor kuda. Bersamaan dengan terbitnya matahari, Restu Singgih melarikan kudanya. Cukup jauh sudah Restu Singgih berjalan hingga ia memasuki sebuah desa. Aku lelah sekali. Aku sudah berada di mana sekarang? Rasanya aku pernah melintasi desa ini. Tapi, ya, aku ingat ketika aku menuju Gunung Pangrango, di mana aku bertemu dengan Aki Gelung. Kalau tidak salah, desa ini adalah desa Parakan Salam. Ya, aku yakin itu. Tapi, aku harus berada di tempat keramaian. Biar akan aku turuti saja. Kembali Restu Singgih memacu kudanya, hingga akhirnya ia sampai di sebuah persinggahan. Hai, pelayan. Berikan aku makanan dan minuman. Cepat. Baik, Tuan, baik. Kang, Ada apa sayang? kita harus cepat sampai di pondokan. Aku khawatir mereka tidak bisa menjaganya. Kau jangan khawatir. Aku sudah menugaskan pada anak buahku agar mereka menjaga pondokan dengan baik. Nyai, coba kau lihat siapa yang datang itu. Tampaknya dia tamu dari jauh. Kau harus bersikap mesra padanya agar dia tertarik padamu. Iya, Kang. Setelah sampai di depan persinggahan pondok makan, Restu Singgih segera saja turun dari kudanya. Assalamualaikum. Silakan, Anda Tuan. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Tuhan mau pesan apa sebenarnya? Terima kasih. Aku hanya ingin singgah sejenak. Maaf, jika kedatangan saya mengganggu kalian. Tidak. Kami justru senang kedatangan tamu seorang pemuda tampan. Terima kasih, Nyai. Tapi kau salah menilai orang. Benarkah desa ini desa Parakan Salam? Iya, benar. Apa yang ingin kau cari di sana? Apakah Nyai tahu di mana tempat segala kesenangan? Sungguh tepat sekali Tuan bertanya kepada saya. Karena sayalah tempat segala kesenangan itu. Apa yang Tuan inginkan? Kau begitu cantik, tapi hatimu tidak sama dengan cantiknya wajahnya. Kisana, apa kau benar ingin mencari kesenangan itu? Kalau memang benar, kami bisa mengantarkanmu ke tempat itu. Tapi kesenangan itu selalu diadakannya pada malam hari, Kisana. Jika kau memerlukan saya pada siang hari, saya bisa melayanimu. Sebelum kita ke sana, sebaiknya Tuan makan dan minum dulu. Kelihatannya Tuan lelah sekali. Iya, aku memang lelah. Maaf, tawaran Nyai saya tolak bukan berarti saya tidak menghormati Nyai. Kalau begitu, kita pergi sekarang. Sabarlah Tuan. Tuan begitu bernafsu sekali. Kisana, apakah kau cukup uang untuk membawa teman wanitaku ini? Jadi wanita ini temanmu? Iya. Berapa kepingkah aku harus membayar wanitamu ini? Sebelum kau bawa wanita itu, kau harus membayar dulu padaku. Aku harus membayar kepadamu? Iya. Jika tidak, kau tidak akan mendapatkan wanita itu. Saudara pendengar, dalam seri yang keempat ini didukung oleh Wenda Lubis sebagai Restu Singgih, Safei sebagai Jibrok, Lucy sebagai gadis cantik, dan dibantu oleh Yogi. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Apakah kuda ini tidak cukup untuk sebagai jaminan? Aku tidak butuh binatang, tapi aku butuh uang. Di tempat ini uang yang bicara. Jika kau tidak membawa uang, maka tidak akan pernah ada kesenangan itu. Begitukah cara hidup di desa ini? Apakah Tuan tidak tahu? Atau hanya berpura-pura saja? Sungguh aku tidak tahu. Kalau itu yang menjadi tujuan hidup kalian. Maaf. Kalian harus berhati-hati. Bahwa harta, kekayaan akan membuat kesengsaraan dan kesulitan bagi kalian. Aku tidak perlu ucapan itu. Jika kau memang tidak mempunyai uang, lebih baik kau pergi saja ke sana. Restu Singgih tetap diam. Dia hanya memandangi mata wanita itu dengan tajam. Dan wanita itu juga membalas tatapan Restu Singgih. Sungguh kasihan sekali wanita itu. Sebenarnya ia mempunyai hati baik. Aku akan menolongnya. Tapi apa yang harus kukorbankan? Sedang aku tidak mempunyai uang. Sementara mereka menginginkan itu. Cepat pergilah ke sana. Aku muak mendengar ucapanmu tadi.
kau memang pemuda tampan. Wanita akan senang denganmu. Tapi, kasihan sekali kau hanya seorang pemuda miskin. Sorot matanya membuatku tak berdaya. Aku merasakan suatu getaran. Entah mengapa ini. Tuan, aku menginginkan sekali wanita itu. Tapi dengan apa harus aku bayar? Aku memang tidak mempunyai uang. Aku hanya membawa seekor kuda jantan. Baiklah. Aku akan memberikan wanitaku padamu. Tapi kau harus membayarnya dengan nyawamu. Baiklah. Jika Tuan tidak mengizinkan, aku juga tidak memaksa. Aku juga bisa mencari wanita lain di tempat ini. Kuperingatkan padamu Kisana. Kenalilah diriku. Aku adalah Jibrok, penguasa desa Parakansala. Semua wanita di desa ini adalah kepunyaanku. Siapapun yang berani mencolek tanpa membayar, terlebih dahulu berarti maut yang akan diterima. Camkan itu Kisana. Allahu Akbar. Apa yang harus aku lakukan? Inikah yang disebut ujian? Aku bisa menahan lapar dan dahaga. Tapi aku tidak bisa menahan hal semacam ini. Sudahlah, Kang. Kita tidak usah menghukum pemuda itu. Biarkan dia pergi. Tuan, sebaiknya pergi saja. Sebelum Tuan Jibrok akan lebih marah. Mengganggu orang sedang makan saja. Ayo cepat pergi, pemuda miskin. Terima kasih atas sambutan kalian. Baiklah, aku akan pergi. Permisi. Hup. Ya. Tanpa pikir panjang lagi, akhirnya Restu Singgih pergi. Pemuda setengah baya yang bernama Jibrok itu memperhatikan kepergian Restu Singgih. Siapa pemuda itu, Tuan? Entahlah. Aku juga tidak mengenalnya. Aku jadi khawatir. Jangan-jangan pemuda itu menyinggahi pondokan kita. Kalau begitu kita harus kejar dia sebelum dia sampai di sana. Iya, Kang. Pelayan, katakan pada yang lain kalau ada yang mencari diriku, aku berada di sebuah pondok. Karena merasa khawatir, pemuda yang bernama Jibrok itu mengajak teman wanitanya untuk menyusul Restu Singgih. Iya. Kita harus cepat. Kita harus mengejarnya sebelum ia sampai ke tempat kita. Baik, Kang. Dengan tidak terlalu cepat, Restu Singgih memacu kudanya. Dan Restu Singgih tidak mengetahui kalau dirinya sedang dikejar. Kita sebentar lagi akan mendapatkannya. Itu dia pemuda miskin. Iya. Rasanya ada yang mengikuti. Restu Singgih menoleh ke belakang dan ia pun melihat kedua orang yang sedang mengejarnya. Maka Restu Singgih menghentikan langkahnya. Kedua orang itu akhirnya dapat mengejarnya dan mereka pun berhenti. Kenapa kalian mengikutiku? Bukankah kalian mengusirku untuk pergi? Atau barangkali kalian berubah pikiran untuk memberikan wanita itu kepadaku? Berdebah. Kurang ajar. Tutup mulutmu. Karena merasa kesal, pemuda yang bernama Jibrok itu menyerang Restu Singgih. Restu Singgih berusaha untuk menghindari serangan itu. Ia melompat dari tempat yang satu ke tempat lain. Namun pemuda yang bernama Jibrok itu semakin beringas. Ia terus memburu Restu Singgih dengan bernapsu. Aku harus pergi meninggalkannya karena aku tidak boleh meladeninya. Mampuslah kau pemuda miskin. Tunggu. Apa salahku? Jangan banyak bicara. Jahanam. Restu Singgih terus melompat-lompat dan dia tepat di atas punggung kuda. Dengan sikap segap, Restu Singgih melarikan kudanya bagaikan orang kesetanan. Kurang ajar. Kita harus kejar dia. Sudahlah, dia pasti ketakutan denganmu. Dan tidak mungkin dia akan kembali. Aku belum puas kalau belum membunuhnya. Dia selalu dapat mengelak seranganku. Kelihatannya dia pandai juga bersilat. Tapi kenapa dia lari? Mungkin dia takut denganmu, Kang. Restu Singgih memacu kudanya dengan cepat hingga tidak terlihat lagi di pandangan mata kedua orang itu. Sementara itu di siang hari yang terik, nampak seorang kakek tua berjubah hitam serta bertongkat tengah berjalan. Aku sudah berada di mana sekarang? Aku lelah sekali. Lebih baik aku mencari tempat untuk beristirahat. Nah, itu nampaknya sebuah pondokan. Ketika melihat pondok makan, kakek tua itu segera saja menuju ke sana. Sampurasun. Sampes. Kenapa tempat ini sepi sekali, Kisanak? Ya,
Memang kalau siang hari seperti ini jarang sekali pembelinya. Aki mau makan? Tidak, aku hanya mau minum saja. Oh silakan Ki, sebentar saja. Saya buatkan teh ya. Sebentar saja tukang kedai itu membawa air teh dan ia meletakkannya di hadapan orang tua itu. Silakan diminum tehnya Ki. Terima kasih. Apakah Kisanak tahu arah mana untuk menuju tanah Cirebon itu? Oh, cukup jauh sekali. Aki harus berjalan mengikuti terbenamnya matahari. Setelah itu, Aki melintasi utara dan seterusnya masih jauh sekali, Ki. Aki akan ke sana. Iya. Aki hanya berjalan kaki? Tidak. Aku berjalan dengan tongkatku ini. Tongkat berkepala kera. Tukang kedai itu terkejut ketika orang tua itu memperlihatkan tongkatnya. Tongkat itu tentunya tongkat pusaka ya, Ki? Benar. Indah benar tongkatnya itu, Ki. Sudahlah, aku harus pergi dulu. Terima kasih atas minumnya ya. Maaf Aki ya, harus membayarnya, maaf ya. Apa? Ketika tukang kedai itu akan menagih uang minuman, tiba-tiba saja orang tua itu menatap wajah tukang kedai dengan tajam. Hingga tukang kedai itu lupa akan segalanya. Ya, hati-hati Ki. Semoga Aki selamat sampai tujuan ya, Ki ya. Iya, aku pergi dulu. Entah apa yang membuat tukang kedai itu lupa akan segalanya. Maka orang tua itu pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu kita kembali kepada Widari yang dalam perjalanan mencari Nilam Cahya. Di mana aku harus mencari Nyai Nilam? Mungkin Nyai Nilam berada di desa Pleret. Ya, lebih baik aku ke arah sana. Hop! Iya. Widari kembali menghentakkan pelana kudanya. Kudanya melaju dengan cepat. Waktu bergulir begitu cepat, hingga tidak terasa hari telah menjelang senja. Dan tanpa disengaja, Widari bertemu dengan Restu Singgi. Kakang Restu, Widari. Kenapa Kakang Restu Singgi berada di tempat ini? Bukankah Kakang Restu tengah bertapa di sebuah gunung? Iya, inilah tugas yang aku jalani. Maaf Widari, hari telah menjelang senja. Aku harus kembali ke tempat itu. Iya Kakang, saya juga akan pergi menuju ke desa Pleret. Barangkali saja Nyai Nilam ada di sana. Aku pergi dulu Widari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Begitulah pertemuan Restu Singgih dan Widari berlalu begitu cepat. Dan akhirnya mereka pun pergi dengan tujuannya masing-masing. Tugas apa lagi yang sedang dijalankan Kakang Restu? Ya, mudah-mudahan saja semua berjalan dengan baik. Hop! Iya. Senja telah tiada dan kini malam pun mulai tiba. Kita tinggalkan dulu perjalanan Widari dan kini kita kembali kepada Nilam Cahya yang sudah lama kita tinggalkan. Di mana Nilam Cahya berada, yaitu di sebuah pondok tua di perbukitan. Nilam Cahya. Ada apa, Ki? Malam ini kau tidak boleh turun dari bukit ini. Karena aku berfirasat tidak baik. Tapi malam ini bukan malam purnama. Jadi Ki Tinggil tidak usah khawatir. Saya ingin terus berusaha untuk membunuh penyakit saya ini, Ki. Aku tahu. Tapi jangan malam ini. Sampai kapan saya harus seperti ini? Kenapa Ki Tinggil tidak bisa berbuat apa-apa? Saya tidak ingin diri saya seperti ini, Ki. Saya begitu hina. Kau salah, Nilam. Kalau aku tidak bisa berbuat apa-apa, tentu korban telah banyak berjatuhan karenamu. Aku akui, aku belum menyembuhkan dirimu atau mengembalikan dirimu kembali menjadi manusia. Aku juga sedang berusaha untuk menolongmu. Sungguh tersiksa sekali diriku ini. Semua ini memang salah kita, hingga ini terjadi pada dirimu. Tapi aku yakin kau akan kembali menjadi manusia sempurna. Hanya suamimu lah yang bisa menolongmu dari kutukan ini. Tidak, aku tidak bisa menunggu Kakang Restu. Apalagi sudah bertahun-tahun aku tidak berjumpa dengannya. Apakah dia mau tahu tentang diriku? Sungguh kejam sekali Kakang Restu. Kau jangan berprasangka tidak baik. Tidak mungkin suami itu tidak bertanggung jawab. Dia pasti sedang berusaha untuk menolongmu. Semenjak kau terkena kutuk itu, kau nampaknya lemah. Kau telah termakan roh iblis. Seharusnya kau sadar
bahwa kau bisa melawan iblis yang ada di dalam dirimu. Kau jangan berputus asa. Percuma, saya sudah coba itu, tapi tidak ada sedikit pun pengaruhnya. Semua yang saya anggap saudara, tidak ada yang mau peduli. Dan kenapa dalam saat-saat seperti ini, Eyang Buyut juga tidak pernah hadir? Semua telah mengutuk diriku. Nila, keputusasaan akan membuat buruk. Aku bisa lihat dari pancaran sinar matamu bahwa tidak bisa menerima ini semua. Tapi kau tidak bercermin pada dirimu. Kau malah menyalahkan semua orang. Cobalah kau selalu ingat pada Tuhan, agar kau bisa terbebas dari kutukan itu. Dan berusahalah untuk melawan iblis yang bersembunyi di hatimu. Iya, Ki. Saya memang salah. Saya selalu menyesali diri tanpa harus berusaha. Hati, terutama Kakang Restu. Aku rindu pada kalian. Sudahlah, sebaiknya kau malam ini istirahat saja. Malam mengalir begitu tenangnya. Waktu bergulir begitu cepat, hingga tak terasa waktu pun telah berganti. Hari berganti hari, namun di sebuah pondok tua itu, Nilam Cahya hanya merenungkan nasib dirinya yang kini menjadi siluman ular. Kenapa diriku disiksa terus seperti ini? Apa yang harus aku lakukan? Menangis, meraung-raung, supaya orang lain tahu bahwa aku menderita. Oh, tidak, aku tidak boleh begini. Aku harus melawannya. Saat Nilam Cahya merenungkan dirinya, tiba-tiba saja pintu pondokan itu diketuk-ketuk dari luar. Namun Nilam Cahya tidak menghiraukannya. Siapa yang mengetuk pintu itu? Tidak, aku tidak akan membukanya. Assalamualaikum. Nilam Cahya begitu kagetnya ketika mendengar suara salam dari luar pondoknya. Ketakutan itu membuat hati Nilam Cahya bergetar karena ia mendengar suara salam yang Anda datangnya dari sekarang luar masih pondoknya. mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Assalamualaikum. Siapa di luar? Adakah orang di dalam? Mendengar suara itu? Ya, suara itu suara Nyai Nilam. Aku hafal benar dengan suara wanita itu. Apakah aku bukakan pintunya? Sungguh, aku jadi ragu karena belum pernah ada seseorang yang datang ke tempatku ini. Tapi kenapa hatiku selalu bergetar dan rasanya aku ingin membuka pintu itu. Baiklah, aku akan membukanya. Tapi aku harus hati-hati. Dengan sangat ragu, Nilam Cahya melangkah dan dengan perlahan Nilam Cahya membuka pintu itu. Saat pintu itu terbuka, betapa terkejutnya dia. Oh, Assalamualaikum. Ya, saudaraku Nilam Cahya. Siapa kau? Apakah Nyai Nilam telah lupa dengan diriku? Dan kenapa Nyai tidak menjawab salam saya? Siapapun yang datang dan memberi salam, maka dia wajib untuk menjawabnya. Aku sungguh tidak mengenal dirimu. Apalagi wajahmu ditutupi seperti itu. Saya tahu Nyai sedang resah. Nyai sedang sakit. Nyai sedang gelisah dan gundah. Tapi Nyai harus tahu bahwa Nyai tidak boleh lupa akan Tuhan. Siapa kau? Kau seperti dewa dari kayangan yang datang di malam yang gelap dan mengejutkan. Baiklah Nyai. Mungkin Nyai lupa dengan diriku. Maaf Nyai. Perlahan-lahan Widari membuka tutup wajahnya itu. Dan ketika wajah itu sudah terlihat jelas oleh Nilam Cahya, Nilam Cahya begitu kaget. Dan dia pun tidak percaya apa yang ada di hadapannya. Aku adalah Widari Nyai. Apa? Ceritanya sangat panjang Nyai. Hingga saya bisa bertemu dengan Nyai lagi. Entah apa yang membuat saya begitu cepat bertemu dengan Nyai. Padahal sebelumnya saya sudah bertahun-tahun mencari Nyai Nilam. Dan baru sekaranglah kita dapat bertemu. Saya merindukan Nyai. Tidak, kau... Saya belum mati Nyai. Memang semua orang mengira saya sudah mati. Nyai Nilam, betapa bahagianya hatiku ini setelah bertemu dengan Nyai. Widari, benarkah kau Widari? Tunggu, kau jangan mendekat. Widari mencoba untuk memeluk Nilam Cahya. Namun Nilam Cahya mencegahnya. Kenapa Nyai? Tidak bolehkah saya melepaskan rindu? Tidak bolehkah saya melepaskan rindu saya dengan Nyai yang sudah bertahun-tahun berpisah? Bukan itu, tapi kau belum tahu siapa diriku sekarang. Saya tahu semuanya Nyai. Justru itulah saya mencari Nyai. Kau sudah mengetahui semuanya? Iya, sudahlah. Sekarang buat kita bagaimana caranya melepaskan kutukan itu Nyai.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki Tinggil. Apakah semua ini bukan mimpi? Saya bisa bertemu dengan Widari. Akulah yang membawa Widari ini ke tempat kita. Karena Widari akan menolong dirimu. Nilam Cahya, apakah kau ingat apa yang terjadi esok? Iya, Eyang. Saya ingat. Kau harus hati-hati. Karena sekarang Widari ada bersamamu. Aku rasa kau sudah mengerti, Widari. Iya, saya tahu itu, Ki. Apakah kau tahu bagaimana kabar dari Restu Singgi? Saya membawa kabar baik. Restu Singgi suami Nyai. Ia telah bebas dari kutukan. Dan sekarang ia sedang menjalankan tugas dari Kanjeng Raden Kian Santang untuk kesembuhan dirimu, Nyai. Dan aku disuruh menemuimu. Dan sekaligus akan membawa Nyai ke tempat Restu. Jadi, Kakang Restu juga terkena kutuk yang sama dengan diriku? Iya. Tapi ia tidak terkena kutuk menjadi makhluk siluman ular seperti Nyai. Percayalah, jika Kakang Restu berhasil menjalankan tugasnya, ia akan kembali menjadi manusia sempurna. Selama ini aku salah menduga. Aku selalu menyesali diri dan menyalahkan semua orang. Maaf, aku harus pergi. Nilam, kau sekarang tidak sendiri lagi. Widari akan menemanimu. Widari, aku mohon kesetiaanmu untuk membantu dan menjaga Nilam. Baik, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Ki Tinggil pun pergi, dan kini mereka tinggal berdua di pondok tua itu. Karena merasa lelah, Widari pun beristirahat. Dan keesokan harinya, ketika Widari terbangun, Kemana Nyai Nilam? Mungkin ia keluar. Lebih baik aku mencarinya. tanpa pikir panjang lagi, Widari langsung mencari Nilam Cahya. Sementara itu, di sebuah pohon rindang yang terletak di atas bukit, nampak Nilam Cahya tengah menyendiri. Menurut perhitungan, malam nanti adalah malam purnama. Aku harus menjauhi Widari. Aku tidak ingin suatu hal buruk akan terjadi. Nilam Cahya memang sengaja untuk menyendiri karena dia tidak ingin malam maut itu datang dikala Widari berada di dekatnya. Biarlah, sampai besok pagi aku tetap di sini. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Sementara itu Widari terus mencari-cari Nilam Cahya. Di dalam hatinya, ia merasa khawatir terhadap Nilam Cahya. Kemana dia? Kenapa ia pergi tidak bilang padaku? Aku harus mencarinya. Iya, apakah aku harus menggunakan ilmu ajian ganda resaku seperti ketika aku mencarinya? Tidak, aku harus berusaha dulu. Mungkin ia pergi ke puncak bukit ini. Biar aku akan ke sana. Widari menaiki perbukitan itu. Tak berapa lama kemudian, ia sudah berada di puncak bukit itu. Ia pun berteriak memanggil Nilam Cahya. Bukit itu penuh ditumbuhi oleh pepohonan dan Widari sulit mencarinya. Nyai! Nyai Nilam! Di mana kau, Nyai? Nyai! Kenapa kau meninggalkan diriku? Apa salahku, Nyai? Itu suara Widari. Tidak, aku tidak boleh menemuinya. Nyai! Di mana kau, Nyai? Kembalilah, Nyai! Apakah kau tidak ingin bertemu dengan suamimu, Restu Singgi? Restu Singgi. Apakah ia akan mengajakku pagi ini untuk menemuinya? Oh, Kakang, aku rindu sekali, Kang. Mendengar nama Restu Singgi, Nilam Cahya keluar dari tempat persembunyiannya itu. Widari. Nyai, kau mencari diriku. Nyai, kenapa kau bersembunyi, Nyai? Aku memang sengaja untuk tidak bersamamu sampai malam nanti. Karena aku takut. Apa yang Nyai takutkan? Nyai Nilam, percayalah, kita tidak boleh takut pada siapapun, kecuali pada Gusti Agung. Kita serahkan semuanya padanya. Bukankah hal itu pernah Nyai ucapkan? Ketakutan akan memperburuk keadaan kita. Widari, kau benar-benar telah berubah. Apa yang membuat dirimu menjadi seperti ini? Saya akan ceritakan semua ini setelah Nyai bertemu dengan suami Nyai. Percayalah, setan, iblis, jin, dan sebangsanya adalah makhluk yang tak nampak. Tapi ia bisa menghancurkan yang nampak. Tapi kita sebagai manusia tidak perlu takut. Mereka semua ciptaan Tuhan. Ayolah Nyai, kita kembali ke pondokan. Baiklah, tapi jika malam itu datang dan akan terjadi sesuatu terhadap diriku, apa kau tidak takut? Berapa kali saya katakan pada Nyai, kita tidak perlu takut. Kalau perlu, nyawa sebagai jaminan untuk menegakkan kebenaran melawan iblis. Janganlah Nyai berpikir yang bukan-bukan, Nyai. Iya. Hati Nilam Cahya menjadi luluh dan ia pun mau mendengarkan apa yang dikatakan Widari. Waktu berlalu begitu cepat hingga hari menjelang malam. Mereka masih berada di dalam pondokan itu.
Malam itu telah datang. Aku harus pergi. Aku tidak ingin terjadi sesuatu di tempat ini. Aku ingin melihat perubahan wujud dari Nyai. Tidak. Widari, cepat tinggalkan diriku. Cepat, Widari. Kenapa, Nyai? Malam purnama itu telah datang. Tidak. Oke, tinggal. Tolonglah diriku. Widari, pergilah. Tepat pada malam purnama itu, tubuh Nilam Cahya menjadi makhluk siluman ular. Widari tidak beranjak sedikit pun, dan ular siluman Nilam Cahya itu mendekati Widari. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.